Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam kuliah Farmasi Masyarakat bersama saya, Apoteker Valentina Meta Srikartika. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang jaminan kesehatan nasional. Jadi, dalam pertemuan ini, saya akan menjelaskan istilah-istilah dasar dan juga konsep dasar yang harus mahasiswa ketahui tentang jaminan kesehatan nasional. Langsung saja ya. Nah, main konsep dari pertemuan kita adalah mahasiswa mampu memahami konsep teoritis mengenai apa itu Universal Health Coverage, apa itu BPJS, apa itu JKN, apa itu kapitasi dan inasi bijis, dan apa itu program rujuk balik atau PRB. Nah, Universal Health Coverage, istilah ini dikemukakan oleh WHO. Kita lihat definisinya apa. Bahwa definisi dari Universal Health Coverage adalah all people can use the promotive, preventive, curative, rehabilitative, and palliative health service they need of sufficient quality to be effective, while also ensuring that the use of the service does not expose the user to financial hardship. Jadi konsepnya adalah pada kata-kata yang saya beri warna merah bahwa semua orang tidak memandang kaya, miskin, orang kota, orang pedalaman, semua orang dapat menggunakan pelayanan kesehatan atau health service yang mereka perlukan untuk promotif, mempromot hidup sehat, preventif, mencegah penyakit, kuratif, menyembuhkan suatu penyakit, rehabilitatif, pelayanan rehabilitasi dan paliatif, pelayanan di rumah untuk penyakit-penyakit kronis. Jadi semua orang dapat mengakses pelayanan kesehatan berbagai macam jenis tersebut pada level yang cukup agar efektif. Maksudnya tidak berlebihan, tidak juga karena semua orang bisa mengakses pelayanannya hanya sekedarnya saja. Pelayanannya cukup untuk dikatakan efektif. While also, sementara itu, health service universal health coverage ini memastikan bahwa semua orang yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan tersebut yang disebutkan di atas tadi tidak mengalami kesulitan keuangan. Oke, jadi banyak cerita bahwa ketika individu, katakanlah misalnya contohnya adalah pencari nafkah di keluarga, baik itu mungkin ayah, ibu, kakak, jadi siapapun pencari nafkah di keluarga jatuh sakit, maka orang yang mengurus pada banyak kasus itu mengalami kesulitan keuangan. Katakanlah misalnya dalam ilustrasinya kita sering mendengar berita artis ya. Berita artis lawas kemudian menderita suatu penyakitnya parah dan memerlukan biaya yang tinggi, akhirnya anaknya harus menjual rumah, menjual mobil, menjual tanah. Nah, itu yang dikatakan financial hardship. Karena seseorang mengalami penyakit, maka keluarga tersebut mengalami kesulitan keuangan. Nah, kalau Anda nanti belajar konsep promosi kesehatan, financial hardship atau kesulitan keuangan ini berdampak sangat signifikan terhadap bagaimana suatu individu atau keluarga memiliki sikap terhadap pelayanan kesehatan. Mungkin karena mereka mengalami kesulitan keuangan, keputusan-keputusan yang diambil berkaitan dengan anggota keluarga yang sakit tersebut menjadi terpengaruh. Misal, harusnya anggota keluarga itu mendapatkan perawatan A, B, C, namun biayanya mahal dan mereka tidak memiliki uang, akhirnya beralih ke pengobatan alternatif yang misalnya tidak jelas khasiatnya, tidak jelas keamanannya. Jadi, jaminan keuangan bahwa ketika suatu individu itu sakit, mereka tidak akan mengalami financial hardship atau kesulitan keuangan itu sangat penting. Nah, jika negara dapat memastikan bahwa seluruh penduduknya itu tercover asuransi kesehatan, maka financial hardship ini tidak akan terjadi pada individu atau keluarga yang memiliki masalah kesehatan. Nah, itulah konsep dari universal health coverage. Ingat ya, all people, semua orang, tidak memandang status, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang usia,
dapat mengakses pelayanan kesehatan yang cukup untuk efektif, dan juga ketika mereka mengakses pelayanan kesehatan tersebut, mereka tidak akan mengalami kesulitan keuangan. Itu konsepnya. Nah, tiga konsep dasar dari universal health coverage adalah equity, tadi all people, tidak memandang statusnya. Quality, tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan yang cukup, atau dalam hal lain adalah yang berkualitas atau cukup untuk dikatakan efektif tadi ya. Dan juga protection. Protection di sini adalah ketika mereka terekspos terhadap suatu penyakit, mereka tidak akan mengalami kesulitan keuangan. Proteksi. Fungsi proteksi di sini adalah seperti itu. Nah, dasar undang-undang dari Sistem Jaminan Sosial Nasional tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Nah, pada Undang-Undang tentang BPJS tersebut, di pasal 14 adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Jadi universal health coverage yang dicanangkan oleh WHO itu mulai diadopsi oleh BPJS Kesehatan, bahwa mereka menargetkan BPJS Kesehatan dapat mengcover seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang apapun statusnya, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Ya, kalau dulu Anda mengenal asuransi kesehatan atau ASKES, badan hukum adalah private dan di bawah Menteri BUMN, dan juga ASKES itu hanya mengcover jaminan kesehatan untuk PNS dan pensiunan TNI atau Polri, veteran, mohon maaf. Nah, mulai tahun 2014, BPJS itu menggantikan ASKES dengan sifat layanan badan hukumnya publik dan langsung bertanggung jawab terhadap Presiden, dan mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak hanya PNS dan TNI dan Polri, tapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, BPJS masih berjalan sampai dengan sekarang. Nah, apa sih Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN itu? Kadang kan kita membaca misalnya judul skripsi JKN pasien yang merupakan anggota JKN. Nah, JKN itu apa sih? JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Ya, kurang lebih konsep universal health coverage tadi ya. Jadi universal health coverage ketika dituangkan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia itu namanya berganti menjadi JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional itu adalah BPJS ya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi sistem dari universal health coverage itu di Indonesia namanya JKN dan badan penyelenggaranya adalah BPJS. Nah, apa sih perbedaan dari asuransi sosial dengan komersil? Misalnya asuransi sosial itu adalah asuransi yang BPJS, sedangkan komersial itu ya katakanlah misalnya asuransi private yang dimiliki oleh suatu bank atau badan penyelenggara asuransi swasta gitu ya. Jadi kalau sosial atau BPJS itu kepesertaannya wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Non-profit, ya mereka memang mencari laba, tapi labanya itu untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan ya. Kemudian manfaatnya komprehensif, manfaatnya semua, asuransi kesehatan penyakit ya. Beda dengan komersial, itu biasanya kan ada premi yang dibayarkan. Anda membayar premi sekian, layanannya ini, premi sekian, layanannya ini. Sedangkan kalau BPJS tadi semua. Kemudian komersial itu menitik beratkan lebih ke mencari keuntungan dan kepesertaannya sukarela. Artinya kalau Anda mau mendaftar ya Anda bayar, kalau tidak ya tidak apa-apa. Sedangkan kalau BPJS tersebut wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Itu perbedaannya. Nah, prinsipnya adalah banyak sekali ya portabilitas. Portabilitas itu artinya
Anda pernah dengar kan, misalnya Anda pergi keluar kota, BPJS-nya Anda terdaftar di Banjarbaru, tapi Anda pergi ke Jakarta dan ingin mengakses BPJS ya, ingin mengakses JKN di suatu fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, bisa. Artinya dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, Anda bisa mengakses pelayanan dari BPJS tersebut. Akuntabilitas, terbuka, nirlaba, tidak mengambil laba tadi ya. Kemudian kegotong royongan. Nah, di sini saya ingin membahas kegotong royongan. Maksudnya kegotong royongan itu apa? Maksudnya adalah orang yang sehat, dananya dipakai untuk mensubsidi orang yang sakit. Orang yang kaya dengan coverage-nya tinggi, pembayarannya lebih tinggi, itu mengcoverage orang yang status ekonominya lebih rendah. Seperti itu. Nah, tadi ada katanya kan nirlaba tidak bertitik berat pada laba, tapi pasti juga suatu badan pelayanan itu tidak ingin rugi. Nah, keuntungan yang didapat, dananya itu dikembalikan untuk kepentingan peserta kembali. Ya, kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa sih bedanya equality dengan equity? Ya, kalau equal sama nih. Misalnya ini diilustrasikan sebagai seseorang yang status kesehatannya, status ekonominya rendah, maka kalau diberi bantuan yang sama dengan yang status ekonominya tinggi ya tidak akan berdampak apa-apa, ya kan? Tapi kalau equity, kesetaraan, seseorang dengan status sosial yang rendah itu mendapatkan dukungan dari seseorang yang status ekonominya tinggi. Tadi yang prinsip kegotong royongan. Individu yang penyakit kronisnya lebih banyak, situasinya lebih severe atau lebih parah, dananya itu disubsidi oleh individu yang sehat, lebih sehat seperti itu. Itu adalah prinsip ekuitas. Jadi orang yang berbeda akan mendapatkan dukungan atau support yang berbeda juga tergantung pada kebutuhan masing-masing ya. Tidak disamakan mutlak tapi melihat kondisi masing-masing. Nah, di sini yang ingin saya titik beratkan adalah esensi dari JKN, ya. Nah, kita dari sini aja deh. Sistem pembayaran BPJS terhadap misalnya terhadap puskesmas, terhadap dokter keluarga, atau terhadap rumah sakit, baik itu rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, itu bagaimana sistem pembayarannya? Nah, ini penting ya, Anda harus perhatikan ya. Yang pertama itu disebut kapitasi. Kapitasi itu khusus untuk fasilitas kesehatan primer atau puskesmas, dokter keluarga, klinik, itu sistem pembayarannya adalah kapitasi. Ya. Sedangkan kalau untuk rumah sakit itu namanya INA CBGs. INA itu refers to Indonesia, CBGs itu artinya case based group. Nah, apa sih perbedaan sistem pembayaran pada dua fasilitas kesehatan yang berbeda ini, primer dan sekunder? Nah, kalau primer itu sistemnya kapitasi itu adalah pembayaran di depan. Artinya apa? Misal, suatu fasilitas pelayanan primer, katakanlah puskesmas, dia coverage-nya katakanlah misalnya 1.000 orang. 1.000 orang, masing-masing orang tersebut dihargai, misalnya ya, ini hanya ilustrasi saja, 1.000 orang, misalnya cakupan dari puskesmas itu 1.000 orang, kemudian masing-masing kepala keluarga itu per bulan, bukan kepala keluarga, masing-masing individu per bulan itu jatahnya adalah katakanlah misalnya 5.000, dianggarkan 5.000 untuk akses kesehatan. Ini contohnya saja ya. Nah, maka setiap bulan puskesmas tersebut akan mendapatkan dana dari BPJS sebesar 5 juta. 1.000 dikali 5.000. 1.000 orang dikali 5 orang per individu tadi ya, biaya kesehatannya. Maka tiap bulan puskesmas tersebut akan mendapatkan dana BPJS sebesar 5 juta yang digunakan untuk pelayanan kesehatan, apapun itu. Nah, maka puskesmas itu kan cenderung, karena puskesmas itu kan sifatnya pelayanan primer, dia ada sifatnya promotif, preventif, dan kuratif. Jadi mereka lebih menitik beratkan pada pelayanan promotif dan preventif. Bagaimana meningkatkan status kesehatan, bagaimana mencegah penyakit.
uang tersebut digunakan untuk itu, jangan sampai sakit. Jadi kan uang yang diberikan BPJS tadi bebas. Nah, agar dapat berfungsi secara maksimal, pasti puskesmas tersebut berusaha dong supaya penduduk di sekitarnya tidak sakit. Ya, dengan cara apa? Meningkatkan pelayanan preventif dan juga promotif. Ya, jadi uang yang dialirkan oleh BPJS di muka tadi akan diusahakan oleh puskesmas supaya warga binaannya atau warga sekitarnya dalam cakupan puskesmas tersebut tidak sakit. Caranya apa? Dengan memaksimalkan peran promotif dan preventif. Nah, itu pelayanan puskesmas yang utama kan memang di sana, meningkatkan status kesehatan dan mencegah penduduknya terkena penyakit. Beda kalau di rumah sakit atau fasilitas pelayanan sekunder itu kan titik beratnya lebih ke kuratif, penyembuhan. Meskipun mereka juga ada pelayanan preventif dan promotif, tapi tidak semajor atau tidak sebanyak pelayanan kuratif. Nah, kalau di rumah sakit, sistemnya adalah INASI-BIJIS tadi, yaitu case-based group, yaitu grup berdasarkan kasus. Misal, akan ada paket-paket data. Jadi kuncinya adalah paket-paket pembiayaan. Paket-paket pembiayaan misalnya individu tersebut menderita hipertensi, rawat jalan, maka biaya yang di-cover adalah sekian, mencakup biaya dokter, biaya obat, biaya perawat, biaya apoteker, semua akan dihargain sekian. Misalnya saja contohnya untuk sekali, misalnya ini contohnya aja ya, untuk sekali rawat jalan pasien hipertensi stage 1 misalnya dihargain di rumah sakit tipe A di wilayah Banjarmasin itu dihargain misalnya 100.000, ini misalnya saja. Maka 100.000 itu digunakan untuk semua pelayanan yang didapatkan sampai dengan obat-obatan terhadap pasien tersebut dalam satu kali kunjungan rawat jalan. Nah, jadi kalau itu kan pembayarannya di belakang berdasarkan sistem klaim. Misalnya tiap bulan direkap nih dari rumah sakit klaimnya pasien hipertensi rawat jalan sekian, pasien misalnya stroke rawat inap sekian, biayanya yang di-cover sekian, maka akan dikirimkan klaim tersebut ke BPJS untuk dilakukan pembayaran. Mengerti ya bedanya ya? Jadi kapitasi itu pembayaran di depan, sedangkan INASI-BIJIS di rumah sakit itu pembayarannya menyusul setelah ada klaim dari rumah sakit berdasarkan kasus yang ada. Nah, makna dari JKN itu reformasi besar. Reformasi besarnya seperti apa? Tidak ada lagi fee for service, baik untuk dokter maupun nakes lain. Maksudnya kita meresepkan obat sebanyak-banyaknya meskipun itu yang tidak diperlukan oleh pasien atau karena ada sponsor diminta meresepkan ini, maka saya resepkan ini padahal pasien tidak memerlukan. Nah, tidak ada lagi praktek tradisional seperti itu. Karena di sini kan sudah ada paketnya, hipertensi paketnya 100.000. Maka tenaga kesehatan itu akan bekerja sama. Dokter meresepkan obat-obat yang masuk dalam formularium dengan biaya yang masih reasonable atau biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang lain seperti apa, yang lain seperti apa, yang lain seperti apa agar paket biayanya tadi 100.000 cukup untuk satu kali pasien hipertensi berkunjung rawat jalan ke rumah sakit, maka akan bekerja sama, ya. Nah, tenaga kesehatan harus membagi peran dan membagi hasil secara fair. Tadi karena semuanya terlibat, maka semuanya harus ada pembiayaannya. Dokter terlibat, misalnya perawat terlibat, apoteker terlibat, maka akan menjadi lebih adil. Fasilitas kesehatan didorong atau dipaksa dalam tanda kutip untuk bekerja secara tim. Jadi ya dokter harus bekerja sama dengan perawat, harus bekerja sama dengan farmasis, harus bekerja sama dengan ahli gizi agar apa yang diresepkan itu tetap efektif, efisien, namun dengan biaya yang efisien mungkin ya, agar masuk dalam klaimnya tadi. Nah, di sini ilustrasinya ya, misalnya total ini hitam campur kuning itu adalah biaya total ya. Nah, misalnya gini, ilustrasinya begini. Batas platform INASI-BIJIS atau kapitasi, di sini ilustrasinya INASI-BIJIS aja deh. INASI-BIJIS misalnya untuk pasien hipertensi 100.000. Nah, jangan sampai apa yang dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut totalnya bagian hitam itu akan melebihi di sini.
Nah, rumah sakit juga tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebih dari batas plafonnya, ya. Atau misalnya contohnya gini deh, misalnya fasilitas kesehatan C dibandingkan dengan fasilitas kesehatan B, fasilitas kesehatan B bisa seefisien mungkin menghemat dana, tapi menghemat di sini bukan berarti mengurangi pelayanan ya. Dananya dihemat seefisien mungkin, tapi pasien tetap mendapatkan pelayanan yang tanda kutip cukup untuk efektif tadi ya, berkualitas tadi. Nah, maka semakin rumah sakit mampu mengefisienkan biaya, maka keuntungan yang didapat akan semakin banyak. Nah, keuntungan ini akan dikembangkan oleh rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan. Misalnya kita karena keuntungannya kita karena total biaya kita mampu seefisien mungkin, keuntungan yang kita dapat itu meningkat, maka keuntungan tersebut kita bisa membeli misalnya mesin MRI atau apalah untuk memperluas cakupan dari pelayanan rumah sakit tersebut. Jadi di situ makna dari JKN. Nah, di sini pemilihan obat-obatan akan berdasarkan dari obat yang paling efektif, tapi juga kosnya itu paling efisien. Artinya di sini akan bermain konsep-konsep farmakoekonomi. Mana obat yang biayanya paling rendah namun memberikan hasil yang paling maksimal. Tidak harus yang paling rendah, paling efisien namun memberikan hasil yang paling maksimal. Nah, pembayaran kapitasi dan inasi biji sistem BPJS tersebut memaksa dokter dan apoteker untuk mencari yang terbaik, bukan yang termurah. Di sini konsep farmakoekonomi akan bermain. Karena kalau yang termurah tapi tidak efektif buat pasien, akhirnya pasien kan mendapatkan biaya-biaya tambahan. Misalnya obatnya yang tidak efektif tapi murah, tapi pasien penyakitnya makin parah atau mengalami efek samping obat. Nah, itu kan biaya lagi yang keluar. Jadi, yang terbaik value for money, artinya dengan uang yang seefisien mungkin, manfaat yang didapatkan semaksimal mungkin. Nah, ini keuntungan dari JKN tersebut ya. Nah, alur pelayanan kesehatannya ini seperti yang saya sebutkan tadi sih ya. Jadi kalau peserta itu ingin menggunakan fasilitas BPJS harus ada alurnya. Peserta itu harus ke fasilitas kesehatan primer dulu, ke dokter keluarga, ke puskesmas atau ke klinik. Kalau tidak mampu diatasi oleh fasilitas kesehatan primer tersebut, maka fasilitas kesehatan primer atau Vaskes primer akan memberikan rujukan ke rumah sakit. Jadi tidak boleh peserta langsung ke rumah sakit. Alurnya adalah ke Vaskes primer dulu baru ke rumah sakit. Namun dalam situasi yang emergensi bisa langsung ke rumah sakit tanpa rujukan. Ya. Nah, apa itu rujuk balik? Di sini ada rujuk balik. Rujuk balik adalah pasien yang kondisinya harus di rumah sakit, tapi kemudian setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut pasien bisa stabil, maka dia dirujuk balik untuk dirawat oleh fasilitas kesehatan primer. Nah, ini sistem pembayarannya kapitasi itu di muka ya. Jadi BPJS ke fasilitas kesehatan primer kan namanya kapitasi ya. Jadi misalnya tadi coverage-nya 1.000 orang, per orang 5.000, maka setiap awal bulan akan dibayarkan sebesar 5 juta ke Vaskes primer tersebut. Sedangkan kalau klaim, itu rumah sakit menyelenggarakan pelayanan dulu, baru klaim berdasarkan grup kasus tersebut ke BPJS dan akan dibayarkan setelahnya. Jadi kalau seperti ponsel ini, kalau kapitasi itu yang prabayar, kalau yang rumah sakit atau inasi bijis itu, sistem inasi bijis itu yang prabayar. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang rujuk balik. Rujuk balik itu adalah pasien yang perawatannya di rumah sakit, namun sudah mulai stabil, maka cukup ke fasilitas kesehatan primer. Di sana sudah ada dokter yang kompeten yang bisa merefill atau menebus ulang obat-obatan. Jadi obat-obatannya sudah nih dari rumah sakit ditentukan obat-obatannya untuk rawat jalan ini. Nah, tinggal ditebus di Vaskes primer. Akan dievaluasi tiap berapa bulan apakah pasien tersebut regimen pengobatannya masih sama ketika keluar dari rumah sakit misalnya, atau berbeda. Itu akan dievaluasi di Vaskes primer. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang tidak boleh dirujuk atau wajib dilayani oleh pelayanan primer. Jadi tidak boleh langsung ke rumah sakit, tapi harus ke Vaskes primer dulu. Ya, Anda bisa baca sendiri ya.
ada 83 penyakit. Mohon maaf, ada 134. Oke, kira-kira itu saja materi dari saya. Sekian, saya ucapkan dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.